Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya Amin Kartawijaya Dermawan di podcast Kemenak Kota Tangerang Selatan. Selamat berjumpa lagi. Nah, pada saat ini ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas dengan narasumber yang sangat mumpuni dan kompeten di dalam bidangnya. Terutama kita akan bahas dalam perspektif agama Buddha. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Jeffrey. Selamat datang Bapak Jeffrey di podcastnya Selamat datang. Ya, Kota Tangerang Selatan. Ya. Apa kabar? Baik, Ya. Namo Buddhaya. Ya, memang akhir-akhir ini kita sering mendengar Pak Jeffrey, banyak sekali berita-berita ya kan tentang ibu dan anak, terutama mengenai kenapa bisa terjadi tindakan kekerasan terhadap ibu dan anak. Ya, tentu Pak Jeffrey bisa memberikan pandangan dulu mengenai hal itu. Silakan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Amir, Romo Amin. Sekali lagi terima kasih terkait kita kalau berbicara dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini memang kerap terjadi ya saat ini, dan itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, ini banyak faktor-faktor sebenarnya Romo Amin yang menyebabkan itu. Salah satu mungkin yang dari data-data yang udah ada, kebanyakan dari segi ekonomi, atau banyak juga nanti tindakan yang dilakukan adalah KDRT. Sebenarnya yang yaitu untuk perempuan dan anak itu adalah yang sering terjadinya. Yang kebanyakan seperti itu, Romo. Baik Pak Jeffrey. Tentu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Dari segi agama Buddha, bagaimana? Apakah agama Buddha mempunyai suatu pandangan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih. Sebenarnya dalam belajar agama Buddha itu kekerasan itu tidak diperbolehkan, itu ibaratnya tidak diajarkan dalam agama Buddha. Mungkin di semua agama juga sama gitu ya. Tapi intinya adalah kekerasan itu di dalam konsep agama Buddha ada terkenal istilah hiri otapa. Jadi ada orang yang merasa malu untuk berbuat jahat. Jadi kita berusaha, kita memahami Dharma dari ajaran agama Buddha, tidak berusaha tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, apalagi di keluarga kecil kita. Terutama untuk perempuan dan anak, itu banyak sekali terjadi kasus seperti itu untuk saat ini. Apakah masih banyak terjadi tindakan kekerasan contohnya terhadap perempuan dan anak di lingkungan agama umat Buddha? Oh, oke. Terima kasih. Kalau dari sebenarnya kalau bagi umat Buddha sendiri yang sudah memahami Dharma, kebanyakan tidak ada, hampir tidak ada. Tapi karena dari setiap umat itu berbeda-beda wawasannya, berbeda-beda pengetahuannya, pendidikannya, ada juga terjadi, ada juga mungkin di kasus di wihara saya ada suami dan istri, suaminya tidak suka sama istrinya sampai menyiramkan air panas gitu. Itu kan hal yang luar biasa. Kekerasan gitu yang dialami sama wanita, bahkan dia saking ininya merusak barang-barang yang ada di rumahnya, maupun kadang-kadang ada juga keluarga yang anak-anaknya itu dipukul, bahkan ditendang gitu. Nah, ini pemahaman Dharma-nya menurut saya masih kurang dalam penerapannya. Kebanyakan di kita itu teori banyak, tapi penerapan atau implementasinya itu kurang. Gitu. Ya, itu di agama Buddha sendiri juga dialami seperti itu, Romo. Baik. Berarti ini merupakan suatu pentingnya kerja keras dari tokoh-tokoh agama Buddha
untuk memberikan pandangan ya kan yang baik ya kan, agar misalnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu jangan sampai terjadi lagi. Betul. Baik, untuk selanjutnya Pak Jepri, setelah kita bisa memahami tentang arti penting dari perempuan, pentingnya anak, ya kan, ajaran Sang Guru Agung Buddha tidak memperkenankan melakukan tindakan kekerasan. Nah, bagaimana solusinya sekarang, Pak Jepri? Silakan, Pak Jepri. Ya, terima kasih. Dalam belajar agama Buddha sebenarnya kita mempraktikkan ajaran-ajaran yang baik dan kita sudah paham, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama memang dimulai dari diri sendiri. Yang tahu benar atau salah adalah diri kita sendiri. Baik. Nah, pada waktu kadang-kadang kita belajar secara teori, prakteknya kita harus sejalan atau selaras dengan Dharma. Makanya kita hari-hari itu melakukan tindakan kekerasan itu hampir tidak mungkin kalau kita memahami Dharma. Tapi kenyataannya, mumpung ada kesempatan gitu ya, kadang-kadang namanya manusia ada hal-hal yang tindakan-tindakan yang arahnya ke karma buruk, itu juga kita lakukan. Nah, solusinya sebenarnya kita perlu ada komunikasi antara keluarga, misalkan ada keluarga maupun tokoh-tokoh agama. Nah, mengingat terkait dengan tokoh agama, kadang-kadang tokoh agama sendiri kalau dari berita-berita banyak juga yang melakukan kekerasan. Nah, gitu. itu dia masalah. Nah, bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi pun, itu pun banyak yang melakukan tindakan kekerasan. Jadi tidak menjamin orang yang sebagai tokoh maupun pendidikan tinggi menjamin bahwa dia itu tidak melakukan kekerasan. Betul. Nah, di dalam belajar agama Buddha intinya adalah bagaimana orang ini belajar dari agamanya, ajarannya masing-masing, dan bisa menerapkannya ke lingkungan sehari-hari tanpa merugikan orang lain. Baik. Itu yang diajarkan, ditekankan dalam agama Buddha. Baik, berarti sesuailah dengan ajaran dari Guru Agung kita, Buddha Gautama, bahwa apa yang dia ajarkan telah dipraktekkan, apa yang telah dipraktekkan telah dilakukannya. Ya. Nah, selanjutnya apabila misalnya terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kita, khususnya untuk umat Buddha, kemana sih bisa kita melapor atau menyampaikannya itu agar kita bisa turut serta, ya umat Buddha bisa turut serta untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Silakan, baik. Terima kasih. Ini kita di lingkup Kota Tangerang Selatan ya. Sebenarnya kita terima kasih dari pemerintah di Kota Tangerang Selatan. Itu sudah banyak sebenarnya buat aduan-aduan atau pelaporan-pelaporan untuk nantinya akan dapat pendampingan. Kita punya sebenarnya ada Puspaga Ceria di sini. Nanti mungkin perlu adanya sosialisasi dan ada juga UPTD PPA. Di situ gratis dan di sana juga ada respon berupa WhatsApp dan bahkan kita bisa via email bagi yang sudah sering menggunakan media sosial. Bahkan kita juga bisa langsung ke yang nasionalnya. Sebenarnya zaman sekarang orang-orang tuh bisa menguasai ini ya, kita bisa cari tahu informasi, bahkan bisa ke polisi sendiri juga sebenarnya bisa. Cuma di Kota Tangerang Selatan kita sudah ada namanya UPTD PPA untuk pelaporan. Nah, itu nanti di Romo Amin atau yang lain kita perlu adanya sosialisasi di tempat ibadah masing-masing. Begitu Romo. Ya. Kalau demikian sangat menarik dan terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Jepri. Semoga dengan apa yang kita sampaikan, ya kita bisa turut serta meminimalisir tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tidak akan terjadi lagi, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa atau netizen. Ya, jangan lupa like, ya, share dan subscribe, ya, agar ya kan podcast dari Kemenak Kota Tangerang Selatan ini bisa menjangkau luas dan memberikan informasi yang edukatif. Terima kasih. Namo Buddhaya.